Halo, selamat datang kembali di Cerita di Selasa bersama saya Adrian Nata. Mantap sekali. Episode ini akan menjadi menarik banget karena saya kemarin baru selesai untuk ujian akhir karya penciptaan. Animare tahap 1 sudah digelar kemarin. Animare sebuah teater DIY. Jadi ini adalah sebuah proyek penciptaan karya yang berlandaskan, bersumber, dan terinspirasi dari seni ventriloquy sebenarnya. Seni ventriloquy kan seni di mana saya berdialog dengan boneka gitu. Kita pakai aku aja ya biar lebih engage kita. Aku berdialog dengan boneka gitu. Nah, dalam pertunjukan ini aku mencoba untuk bikin sebuah karya di mana melebihi dari batas aktor dan boneka, tapi juga aktor dan penonton, aktor dan ruang gitu. Jadi seru banget, semacam eksperimental pertunjukannya, semacam uh, percobaan baru dari pengembangan seni ventriloquy gitu. Pertunjukannya digelar pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus. Kenapa hari tersebut? Karena ada kesulitan untuk menentukan jadwal gitu. Jadi karena pengujiku itu adalah Mbak Nen Treveni. Dia seorang sutradara, PhD, keren sekali beliau. Juga ada Pak Iskandar Ludin. Beliau juga seorang master di bidang skenografi. Beliau adalah orang di balik pagelaran Sabang Merauke. Beliau juga sering bersama Pak Putu Wijaya, Pak Garin Nugroho, dan lainnya. Sangat luar biasa. Jadi karena untuk menentukan jadwal ini belum lagi ada pembimbingnya lagi. Jadi mendapatkan jadwal untuk bertemu ini sangat amat sulit gitu. Sehingga dapatlah tanggal itu pagi, by the way, jam 10 pagi. Jadi memang pertunjukan ini mungkin bisa dibilang masih fase 1 lah. Nanti nextnya semoga akan ditampilkan lagi di ranah yang lebih umum gitu. Tapi berjalan seru, berjalan menarik sekali. Ruangan lantai 4 di Pasca Sarjana IKJ itu aku sulap menjadi sebuah arena yang terbagi-bagi. Jadi di awal ada tempat untuk semacam ring circle gitu, dimana aku bisa ke tengah, bisa keluar, bisa masuk lagi untuk bermain-main gitu sambil bercerita. Kemudian masuk ke ruang eksploratif dimana mulai membentuk wujud gitu dengan bahan-bahan yang sederhana. Ada juga panggung, ada juga UV sebagai novelty dari penciptaan karya ini. Menarik ya, karena berbeda kalau 2 bulan lalu aku sidang preview di mana aku juga tampil waktu itu, tapi sebelum tampil aku fokusnya pada diriku sendiri gitu. Aku fokus pada bagaimana materinya, bagaimana dialognya, bagaimana ceritanya gitu. Tapi pada saat preview ini aku lebih fokus pada konseptualnya gitu. Jadi aku lebih sering untuk belajar ilmu-ilmu filsafat dan segala macamnya gitu. Sehingga pada saat sidang, proses tanya jawab itu berjalan sangat seru, sangat diskusinya sangat menarik sekali. Ada banyak hal yang menarik gitu. Ada banyak hal juga yang saya dapat jawab dengan pendekatan-pendekatan filosofis itu tadi gitu. Ini adalah catatan-catatan saya. Setiap pagi saya melihat ini sehingga masuk ke pengetahuan gitu. Setiap kali saya dapat sesuatu yang yang interesting, saya tulis langsung sehingga baru bangun saya bisa langsung melihat ini. Seru banget. Ada sebuah metode yang menarik banget, namanya touch knowledge. Diperkenalkan oleh seorang filsuf. Dulunya dia filsuf, bener-bener filsuf. Namanya Michael Polanyi. Touch knowledge itu adalah
pengetahuan tacit ya adalah dimana sesuatu yang memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata hanya lewat praktik gitu. Contoh sederhananya adalah misalnya bersepeda ya. Bersepeda itu kan sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Misalnya tutorial cara bersepeda, misalnya ada buku tutorial cara bersepeda, itu kan sangat sulit untuk dilatih hanya dengan buku kan. Pertama naik dengan kaki kanan, kemudian duduk, kemudian melangkah, itu kan sulit kan. Bersepeda ya cara latihannya dengan praktek langsung gitu. Itu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata gitu. Tacit knowledge adalah ilmu yang datang dari pengalaman-pengalaman berpraktik, berproses, berlatih gitu. Sehingga pengetahuan ini memang gak sulit dijelaskan dengan kata-kata gitu. Walaupun bisa, tapi mungkin tidak akan bisa orang mempelajarinya hanya dengan kata-kata. Misalnya menari gampang saja orang misalnya menulis. Cara menari yang benar adalah angkat tangan kanan, kemudian lihat ke kanan, lihat ke kiri, maju satu langkah dan segala macam. Tapi untuk bisa menari memang harus latihan langsung gitu, latihan berproses langsung gitu. Itu tentang tacit knowledge. Mas Martin Suryajaya, beliau adalah dosen saya. Beliau juga terkenal di Malaka kan sekarang karena ada Ferry Irwandi yang filsafat dihapuskan itu. Mas Martin itu seorang ahli filsafat, dia doktor di Jakarta. Dan aku sejak awal kuliah aku udah suka dengan ilmu-ilmunya, suka dengan caranya menjawab, caranya mempresentasikan pelajaran di kelas. Itu saya sangat tertarik dengan Mas Martin. Ini di belakang ada banyak bukunya Mas Martin, saya baca, saya beli karena saya ingin belajar lebih banyak terkait itu gitu. Mas Martin tuh bilang ada tiga cara mendapatkan ilmu. Ini sebenarnya filsafat epistemologi gitu, dimana yang pertama adalah know that. Ini gampang banget nuliskan dengan kata-kata, misalnya matahari terbit di timur. Kita bisa tahu matahari terbit di timur. Matahari terbit di timur. Bisa dituliskan, bisa tahu dari tulisan. Yang kedua adalah no S. No S ini adalah qualia, di mana orang bisa saja menuliskan enak jadi orang Bali. Misalnya orang Jakarta menulis enak jadi orang Bali. Tapi dia nggak bisa pernah merasakan gimana jadi orang Balinya langsung gitu. Dia cuma bisa nuliskan itu gitu, tapi nggak bisa mengalami langsung, subjektivitas itu. No S. Yang ketiga adalah know how. Ini adalah tacit knowledge itu sendiri, dimana tahu dari pengalaman berproses gitu. Wah, seru banget. Kemarin sidangnya fokus membahas itu, tacit knowledge, Stuart Hall, kemudian ada Bunraku, tentu saja Bunraku ada, kemudian Pak Profesor Milan Sladek. Seru banget diskusinya. Jadinya bukan semacam tanya jawab sidang yang seperti seram gitu dan segala macam, tapi lebih ke diskusi, dan untungnya semuanya berjalan dengan baik. Sekarang ini saya masih revisi, ada sedikit yang perlu ditambahkan karena dari diskusi kemarin ada beberapa sih hal baru yang saya tangkap, sehingga saya akan masukkan ke dalam pengantar karya saya gitu. Itu kemarin fokusnya di situ sih. Kemarin benar-benar fokus di situ. Saya pagi ke kampus, pulang malam, besoknya pagi ke kampus full untuk mempersiapkan itu semuanya. Jadi fokusnya memang ke situ kemarin. Minggu kemarin memang fokusnya ke situ. Sekarang ini udah lebih lega, sekarang udah lebih fresh, sekarang udah lebih bisa bebas sih sedikit. Minggu depan ada sesuatu yang spesial lagi. Semoga berjalan lancar aja. Jangan lupa setiap hari Selasa ada cerita di Selasa, sebuah video weekly vlog dari Adrianata. Itu saja sih. Buku saya nggak sempat baca, aku nggak sempat baca buku karena memang kemarin fokusnya di otak kanan ya, fokusnya di
pengembangan visual dan segala macam. Paling filsafat-filsafat itu tadi baca lewat artikel-artikel dan jurnal-jurnal. Gitu aja sih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di cerita di Selasa berikutnya.